Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Semoga dari awal puasa sampai sekarang kita diberikan banyak kebaikan-kebaikan Ramadan. Salah satunya kebaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi seperti yang kita ketahui, Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar dan peristiwa itu kita kenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu sendiri bukanlah sebuah perayaan atau sebuah kebiasaan atau sebuah tradisi dari masyarakat kita. Tapi di balik Nuzulul Quran tersebut adalah sebuah sejarah yang banyak kita dapat ambil pelajaran darinya. Bagaimana sih sejarah Nuzulul Quran itu? Kita melihat sekilas Nuzulul Quran itu adalah sejarah di mana penyampaian wahyu dan penerimaan wahyu. Tapi jika kita amati dengan teliti dalam Nuzulul Quran itu adalah sebuah peristiwa peradaban dunia terekstrim. Adalah awal peradaban dunia terekstrim. Kenapa? Jadi sebelum Rasulullah SAW berdakwah, itu disebut dengan masa jahiliyah atau zaman jahiliyah. Kehidupan di zaman jahiliyah itu adalah kehidupan yang jauh dari kata kehidupan layak, di mana kehormatan wanita dilecehkan, hak-hak wanita tidak diberikan, anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Karena bagi mereka perempuan itu tidak bisa digunakan sebagai prajurit berperang. Lalu setelah Rasulullah mendapat wahyu pertama pada malam Lailatul Qadar, itu tandanya Rasulullah sudah menjadi Rasul. Dan Rasul mengemban tugas untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan agama tauhid yang dibawa oleh Al-Quran. Perlahan tapi pasti selama 23 tahun Rasulullah berdakwah, perubahan itu terjadi. Di mana kerasnya hidup jahiliyah berubah menjadi indahnya hidup Islamiyah. Satu contoh nyata, di zaman jahiliyah itu kehidupan wanita yang paling tertekan, di mana kehormatannya dilecehkan, hak-haknya tidak diberikan, dan anak perempuan dibunuh. Setelah Rasulullah datang membawa ajaran tauhid dari Al-Quran, kehormatan wanita itu sangat ditinggikan, di mana Al-Quran sendiri memberikan penghormatan khusus kepada wanita pada surat An-Nisa. Al-Quran juga sudah mengatur mana hak dan kewajiban dari perempuan, dan Al-Quran juga sudah mengatur mana hak dan kewajiban dari seorang anak. Itulah indahnya Al-Quran. Dan lebih dahsyatnya lagi, peradaban itu masih sampai sekarang. Buktinya di Indonesia masih ada Menteri Perlindungan Anak dan Wanita. Masya Allah, inilah peradaban yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Al-Quran itu dapat membawa peradaban dunia terekstrim, lalu sekeras apakah kita sehingga kita tidak bisa diubah oleh Al-Quran? Sejahiliyah apakah kita sehingga Al-Quran itu tidak bisa membawa perubahan bagi diri kita? Jadi saya ingin mengajak teman-teman di momentum Ramadan ini, dengan momentum khususnya Nuzulul Quran, untuk kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Coba tahun ini kita cari perubahan apa sih yang Al-Quran bisa rubah dari diri kita sendiri. Jika kita tidak menemukan perubahan-perubahan itu tandanya kita kurang dekat dengan Al-Quran. Kita masih menganggap Al-Quran itu adalah sebuah teks. Sementara Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ngomong ke kita melalui Al-Quran itu. Allah memudahkan kita dengan menurunkannya Al-Quran. Seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya tadi, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.